Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrabina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Karena ada Ishkuka apa cintamu yang talikuh ialah lepas itu cinta fi atrafil muruj di ujung-ujung tanah lapang. Fara'a maka melihat qalbi apa hatiku al miskin yang miskin alam atau terhadap tanda cinta itu. Fa'arafa maka mengenal itu qalbihu kepada itu cinta. Wa indama yataharraru dan manakala sudah terbebaskan qalbi apa hatiku min qaidil wujud dari adanya belenggu wujud, saya la'abu maka akan bermain itu qalbi fi katmil adam di dalam kesembunyian yang tiada alwanan dengan berbagai macam warna ajibatan yang menakjubkan minal ishqi dari cinta. Kita ini makhluk yang parsial secara fisik ya. Jadi kita pasti berada dalam ruang lingkup tempat, dalam ruang lingkup waktu, dan itu menunjuk kepada adanya keterbatasan diri kita. Nah, sementara cinta itu memiliki kemampuan untuk mendobrak adanya keterbatasan. Jadi kalau diri kita ini terbatas oleh ruang, oleh waktu, maka cinta bisa merobohkan tembok ruang dan tembok waktu itu sendiri. Kenapa? Karena cinta itu sesungguhnya adalah sifat Tuhan yang menjadi basic bagi diciptakannya alam raya. Tidaklah alam raya ini diciptakan kecuali atas nama cinta. Nah, karena kita umat manusia itu merupakan masterpiece alam raya, merupakan yang paling inti dari segala penciptaan, maka kepada kitalah, kepada manusialah paling banyak dititipkan gemuruh cinta ilahi itu. Maka karena itu kita tidak boleh tunduk kepada keterbatasan dimensi parsial kita. Karena kita memiliki ruh, memiliki cinta, dan karena itu kemudian segala yang menjadi penjara bagi diri kita itu kita robohkan dengan kekuatan cinta. Karena itu manusia yang penuh dengan degup cinta tidak sebagaimana lahiriahnya. Lahiriahnya kecil,
seperti kita ini. Lebih banyak makhluk-makhluk yang lebih besar dibandingkan dengan diri kita. Tapi potensi cinta itu melampaui segala-galanya. Maka karena potensi cinta itu melampaui segala-galanya, sesungguhnya kitalah raja alam raya ini. Karena kepada kita dititipkan cinta dengan porsi paling banyak. Nah, akan tetapi ya, tidak dengan gratisan kita mendapatkan gemuruh cinta yang melimpah ruah itu. Sebab ada potensi destruktif juga dalam diri kita yang menghambat tumbuh kembangnya cinta itu. Itulah nafsu amarah. Kalahkan nafsu amarah, maka cinta itu akan tumbuh menjadi pepohonan yang daun-daunnya merindang di angkasa raya. Maka dengan pohon cinta itulah kemudian kita menjajakan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan ini kepada sesama, juga kepada semesta. Maulana Rumi di sini mengucapkan, cintamu itu lepas di ujung-ujung tanah lapang. Artinya apa? Tanah lapang itu kan menunjukkan adanya keluasan. Nah, di ujung tanah lapang itu, di mana batas menggariskan kuasanya kepada diri kita sebagai makhluk yang parsial ini, disitulah kemudian cinta kita itu lepas, cinta kita itu mendobrak batas, cinta kita itu memiliki dimensi ketak terhinggaan ilahi. Nah, ini masih konsep ya, seperti itu. Nah, kalau kita tarik dalam dunia nyata kita, bagaimana itu mempraktekannya? Kita memiliki dua macam pandangan ya. Yang pertama pandangan parsialitas kita, yaitu mata kepala. Terus ada pandangan ketak terhinggaan ilahi, itu basirah, mata batin. Nah, mata batin ini senantiasa menikmati dan mengunyah makna demi makna, nilai demi nilai. Ketika kita pandang segala sesuatu itu menembus kewadagannya, menembus keterbatasannya, maka kita menemukan tanah lapang ketak terhinggaan Tuhan, menemukan kemahaluasan ilahi. Kalau kemahaluasan ilahi itu kita praktekkan dalam menilai orang lain misalnya, maka kita akan menjadi orang yang sangat bijak. Karena kita tidak hanya menggunakan satu sisi dalam memandang segala sesuatu, tapi menggunakan banyak sisi. Sehingga ketika kita tidak menemukan secara lahiriah kebaikan seseorang, pandanglah secara batiniah. Maka kita akan menemukan bahwa di situ juga ada kehadiran Tuhan, di situ juga hadir kemahaan, di situ juga hadir keindahan. Maka dengan demikian kita akan bertindak, berperilaku searif mungkin, sebijaksana mungkin. Karena iskuka yantaliku fi atrafil muruj. Jadi, maka karena itu ketika dimensi cinta lebih menguasai di dalam diri kita ya, maka kita tidak mungkin diterkam oleh sumpek dan kepedihan. Karena sumpek itu hanya menerkam orang-orang yang berada dalam ruang lingkup keterbatasan yang sempit. Jadi hanya orang-orang yang sempit, yang pragmatis hidupnya, yang gampang diterkam oleh stres dan sumpek. Sementara orang yang sudah melampaui keterbatasan dirinya dengan nakoda cinta itu, dia akan menemukan kebahagiaan bahkan di tengah genangan penderitaan. Jadi kita itu hebat, manusia itu hebat sebenarnya. Kalau potensi cinta yang merupakan sifat ilahi ini dikembangkan, hebat. Yang stres kalau begitu bukan kita, persoalannya yang stres. Persoalannya itu bilang, aku nggak bisa ya, menikam orang ini nggak bisa. Kehabisan cara, kehabisan pintu, kehabisan jalan. Berkali-kali dibikin stres, aku sendiri yang stres. Jadi persoalan itu kalau bisa ngomong begitu kira-kira ngomongnya di hadapan orang yang penuh dengan cinta. Nah, maka dalam konteks ini ya, ada kaitannya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita. Qad aslama syaitani, sabda Nabi.
setanku masuk Islam. Artinya apa? Ruwet dengan berbagai macam persoalan itu, gelap dengan berbagai macam persoalan itu, menyerah di hadapan Nabi. Jadi bukan Islam, setannya membaca syahadat, bukan itu. Tapi tidak mendapatkan peluang gitu loh. Tidak mendapatkan peluang. Jadi yang disebut qad aslama syaitani, sehingga setan itu menjadi putus asa di hadapannya. Jangankan kepada Nabi ya, kepada salah satu guru dari Ibnu Arabi, setan itu mengatakan putus asa. Nah, satu saat Ibnu Arabi tanya kepada iblis dan komplotannya itu, bagaimana engkau bisa merayu, bisa menggoda guruku? Gurumu yang mana? Kata setan itu. Abu Madyan, guruku Abu Madyan. Abu Madyan itu wali kutub ya. Waduh, aku betul-betul kecewa sama orang itu. Betul-betul kecewa. Dulu aku mengira bahwa beliau itu merupakan genangan air yang sangat sempit dan aku kencing di situ. Dengan keyakinan suatu saat pasti air ini berubah menjadi sangat bau dan pasti najis. Ternyata bertahun-tahun ku kencingi, itu ternyata samudra raya, gagal aku menajiskannya. Jadi setannya itu putus asa. Putus asa. Tidak ada satu celah pun untuk bisa dimasuki. Kenapa? Hidupnya itu bergemuruh dengan cinta ilahiyat, bergemuruh dengan cinta kepada sesama. Hidupnya semata-mata memberi. Di sini ya filosofinya. Kenapa Nabi itu tidak mau dan tidak boleh menerima sedekah? Kenapa? Sedekah itu bagi orang-orang yang lemah dan dilemahkan. Nabi sama sekali tidak. Nabi adalah kekuatan tertinggi di antara segala kekuatan kebaikan. Maka tidak boleh. Yang boleh diterima oleh Nabi itu adalah hadiah, karena hadiah itu berarti penghormatan kepada sebuah prestasi. Sementara sedekah itu keterpanggilan orang untuk memberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Jadi gitu ya. Berarti apa? Ada potensi pamungkas dalam diri kita untuk membebaskan diri dari keterbatasan. Ada kemampuan dalam diri kita untuk merubah persoalan menjadi kebahagiaan. Itu yang oleh Maulana Rumi dalam bait puisi yang lain dikatakan bahwa dengan cinta duri-duri berubah menjadi melati, dengan cinta kerikil-kerikil menjadi emas, dengan cinta kepedihan berubah menjadi gelak tawa. Jadi karena itu nggak ada potongan dan raut wajah yang sangat gampang stres itu nggak ada. Seperti yang ngaji ini kan nggak ada tampang stres semua. Ya, cerah ceria karena benih-benih cinta mulai tumbuh sejak ngaji rubaiyat. Fara'a qalbil miskinu alamatahu, kata Maulana Rumi. Maka hatiku yang miskin ini itu menyaksikan tanda cintamu. Jadi gini ya, hati ketika sudah terasah dan menjadi tajam akan bisa menyaksikan tanda cinta di raut wajah seseorang, akan menyaksikan tanda cinta di perilaku seseorang, akan merasakan tanda cinta itu. Maka karena itu keikhlasan itu bisa dirasa, cinta bisa dirasa. Hanya hati yang kelam yang tidak bisa merasakan cinta seseorang kepada kita. Jadi sebenarnya kita misalnya ya berkawan dengan siapa, kita bisa merasakan orang ini ikhlas atau tidak. Kalau kita tidak bisa merasakan ikhlas atau tidaknya orang yang di depan kita, itu karena hati kita kelam. Kalau kita tidak bisa merasakan bahwa orang yang di depan kita itu sungguhnya cinta kepada kita, itu karena hati kita kelam. Jadi cinta itu konkret, sebagaimana juga keikhlasan itu konkret. Hanya di hati yang lamur, cinta itu menjadi tersembunyi. Cinta itu tertukar dengan nafsu. Jadi sebenarnya sangat gampang membedakan. Ini mendekati aku, cinta apa nafsu, sangat gampang sebenarnya membedakan.
Gelagatnya itu, pembedanya itu sangat jauh, seperti jauhnya barat dan timur. Tapi bagi orang yang kelam, sininya ini sebenarnya cinta apa nafsu, cinta, kayaknya nafsu ini. Atau karena sudah kedung cenderung, kayaknya ini cinta. Jadi sesungguhnya dari gerakannya saja kita tahu bersumber dari telaga yang mana itu gerakan. Dari telaga cintakah atau dari telaga suram nafsu? Saya ketahuan. Nah, hatiku yang miskin itu kemudian menyaksikan tanda cintamu, kemudian mengenal adanya kekuatan cinta dalam dirimu, maka aku jatuh hati kepadamu. Ketika para sahabat itu jatuh hati kepada Nabi, itu karena ada istiqdad memang. Ada kesiapan dalam diri para sahabat untuk jatuh cinta kepada Nabi. Itu potensi rohani. Semakin besar potensi rohani seseorang, semakin bisa membaca gemuruh cinta dalam diri orang lain. Bahkan cinta yang paling tersembunyi, yang munculnya masih kapan-kapan, itu masih sudah bisa dibaca. Ini ya berkali-kali dipraktekkan oleh Nabi kita. Pertama, ketika beliau itu hijrah ke Taif, dilempar oleh mereka dengan batu. Dikisahkan dalam sirah Nabi, beliau itu sampai berdarah. Kemudian datang malaikat menawarkan bantuan. Gimana kalau kita lawan, katanya kan? Kita gencet saja mereka dengan gunung. Nabi membaca cinta yang munculnya masih kelak, yaitu di keturunan mereka. Nabi kemudian bersabda, oh jangan. Mereka melemparku dengan batu karena mereka itu tidak mengerti. Jangan. Kalau itu kemudian kita balas, maka tidak bisa diharapkan dari anak cucu mereka tertarik kepada cahaya petunjuk ilahi. Nah, itu kan kesanggupan Nabi untuk membaca cinta yang munculnya masih puluhan tahun gitu. Yang munculnya masih kemudian. Nah, itu kan dari saking tajamnya penglihatan. Sehingga dengan demikian pengharapan itu menjadi berkembang sejak saat itu. Satu. Terus yang kedua, yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kepekaan membaca gemuruh cinta. Beliau pernah masuk dalam samudra ilahi, samudra pengalaman rohani. Kemudian beliau mendengarkan orang sedang berzikir, hu Allah Allah Allah, hu Allah Allah. Kemudian penasaran, ini pasti zikir, kata Syekh Abu Yazid Bustami. Kemudian beliau tanya kepada Allah, ya Allah, ini zikirnya siapa ya? Ini seperti tidak di zaman ini. Ini masih jauh, masih berabad-abad. Allah kemudian menjawab, itu zikirnya Syekh Bauddin Naqsyabandi yang lahirnya masih 500 tahun lagi. Jadi kesanggupan membaca itu menembus waktu lah ya, menembus waktu. Kenapa? Karena hatinya terasah dan tajam oleh cinta, hatinya diasuh oleh gemuruh cinta. Itu yang disebut apa? Cinta membebaskan kita dari keterbatasan. Cinta membebaskan kita dari kekikiran. Kalau orang ngaku cinta tapi kikir, pastikan pengakuannya itu kebohongan belaka. Jadi karena itu yang resep untuk mbak-mbak yang menantikan pasangan itu. Ada laki-laki mendekati ngaku cinta tapi tak berani berkorban, pastikan itu kebohongan belaka. Cinta membebaskan orang dari sakitnya penderitaan. Bahkan cinta merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Dengan cinta seorang raja berubah menjadi hamba. Dengan cinta seorang hamba naik ke tingkatan raja. Di dalam cinta tidak ada hierarki, yang ada adalah pecinta dan sang kekasih itu sendiri. Wa indama yataharraru qalbi min qaidil wujud, ini
kesempurnaannya. Ketika hatiku sudah merdeka dari belenggu wujud, apa wujud? Ya segala keanekaragaman ini wujud. Ketika hatiku sudah merdeka dari belenggu wujud, hatiku tak diganduli oleh kefanaan apapun. Hatiku betul-betul bebas dari segala kesementaraan, maka hatiku bisa bermain-main dengan penuh warna dan keanekaragaman, bermain-main dengan cinta dalam lumbung ketiadaan. Jadi ini semua wujud, semua ini ada. Ketika murni hati itu terbebaskan dari belenggu wujud karena kekuatan cinta berada di dalamnya, maka hati itu akan semakin leluasa bermain-main dengan cinta, dengan berbagai macam permainan tak terhingga. Di manakah bermain-main? Di lumbung ketiadaan. Artinya apa? Bebas dari keterbatasan warna-warni wujud ini, warna-warni alam raya ini, partikel-partikel semesta ini, bebas. Itulah yang sepenuh-penuhnya merdeka. Ya. Nah dari sini ya, dengan lamat-lamat kita membaca isyarat itu dalam salah satu puisinya Khairil Anwar, ya. Seorang yang menyebut dirinya sebagai binatang jalang, tapi perenungannya dalam semesta keilahian juga sangat tajam. Perenungannya dalam dunia cinta juga sangat tajam. Beliau mengatakan dalam baris puisinya, aku ingin merdeka dari segala, termasuk juga dari Ida. Jadi segala makhluk yang fana itu ketika masuk ke dalam hati kita itu membelenggu kita, hanya ketika Maha Kekasih berada di belairung hati kita, maka kita akan merdeka dari segala-galanya. Ketika sudah merdeka dari segala-galanya, kita mengatakan segala sesuatu boleh datang kepadaku, juga boleh pergi dariku. Jadi kalau ada orang mendapatkan sesuatu melonjak-lonjak, pastilah itu orang itu menderita ketika ditinggalkan oleh sesuatu yang disenangi. Karena itu jangan gampang senang hati, nanti akan gampang berpedih hati. Jangan gampang dapat ini senang, dapat itu senang. Kan sama saja dengan anak kecil dikasih mobil-mobilan senang, nanti diambil nangis, kan sama saja. Cuman umurnya lebih tua. Kalau mau senang dengan sesuatu, senanglah dengan yang abadi, yang tidak akan mengalami rusak dan musnah oleh waktu. Senanglah dengan yang hakiki, dengan kekasih yang sejati. Senanglah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu kemudian kita akan mengalami kegembiraan yang tanpa jeda, kegembiraan yang tak pernah ditawarkan oleh wujud yang wadah dan nyata ini. Nah di saat itu kita mengalami mabuk, yang semakin mabuk makin cerdas, makin mabuk makin cerdas. Kita akan mengalami apa yang diungkapkan oleh Syekh Fakhruddin Iraqi. Walau anggur tak pernah menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk. Itu mabuk yang paling bermutu ya. Karena itu jangan mabuk-mabuk murahan, itu tidak bermutu itu. Hanya orang bodoh yang mabuk-mabuk murahan dan oplosan itu. Walau tak pernah anggur menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk, dan di laut pedih-pedihmu kapal hidupku dan harapku ke harap. Di laut kepedihan, yang orang lain membayangkan itu sebuah kengerian, tapi ternyata seorang pecinta di laut kepedihan itu mengkaramkan hidupnya. Kenapa? Itulah kegembiraan yang tak sepenuhnya bisa dirasakan dan dipahami orang lain. Itu hanya dirasakan oleh orang yang hatinya membara karena cinta. Coba kalau kita nyembah Allah Ta'ala dengan hati yang seperti ini, leluasa. Kita tidak akan terhalangi oleh tembok apapun, karena segala sesuatu sudah bisa diterobos. Segala sesuatu menjadi transparan. Segala sesuatu hanya menawarkan warna dan cahaya Allah Ta'ala. Allahu Akbar utuh. Nah di sini kita juga kemudian paham ya. Ketika Nabi kita itu salat ya, dan Nabi kita itu fokus untuk memperbaiki sholat, justru ditegur oleh Allah Ta'ala. Kif ya Muhammad fa inna rabbaka yusalli. Diam kau Muhammad, Tuhanmu sedang sholat. Artinya apa?
Sholat itu pun oleh Nabi kemudian ditaruh di punggung. Sholat saja ditaruh di punggung, apalagi cuma harta benda dunia. Di punggung loh ya. Kenapa kalau di depan kita berarti apa? Berarti menjadi penghalang antara kita dengan Allah Ta'ala. Taruh di punggung semuanya. Sholat dan ibadah yang lain taruh di punggung, apalagi pemberian kepada orang lain. Taruh di punggung. Jangan pernah ingat kita pernah memberikan apa kepada siapa. Jangan pernah ingat. Ingat kepada apa yang kita berikan adalah rintangan bagi jalan ketulusan. Taruh aja di punggung. Kalau bisa kita merasakan tak memiliki amal sama sekali. Sebab yang memiliki amal sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pecinta yang paling plong, paling merdeka, bebas dari segala. Aku lahir dari tiada dan akan menjadi tidak ada. Bebaskan diriku dari segala damba, maka aku akan masuk cakrawala pembebasan. Jadi ketika hati seseorang itu sudah merdeka, tak risau oleh sesuatu, tak melonjak-lonjak kegirangan oleh sesuatu yang lain. Ketika sudah merdeka, maka orang itu memiliki medan hidup yang paling luas di dunia. Nabi Isa ya, Nabi Isa itu ditanya. Nabi Isa itu nabi yang nomaden ya, nabi yang tidak punya rumah. Sudah tidak punya rumah, tidak punya istri lagi. Nabi Isa itu ditanya, rumahmu di mana? Kata salah seorang umatnya, oh rumahku di mana aku tinggal itulah rumahku. Itu membutuhkan apa? Keluasan padang hati, membutuhkan keleluasaan hidup seseorang untuk mengatakan di mana aku tinggal itu rumahku. Jadi hatinya itu justru menghuni keluasan, menghuni kebebasan. Hatinya itu tak terbelenggu oleh alamat apapun. Terus ketika ditanya, berapa saudaramu? Siapa saudaramu? Beliau menjawab, siapapun yang kujumpai itu saudaraku. Ini hati yang merdeka, hati yang bebas dari segala damba kepada segala sesuatu yang partikular, yang parsial. Hati yang sepenuh-penuhnya berada di ketak terhinggan ilahi. Hati yang sepenuhnya menari-nari, bahkan di ujung runcing duri. Bagaimana? Menari di ujung duri. Artinya apa? Berada dan memijak berbagai macam penderitaan, persoalan kehidupan, tetap berbahagia. Kenapa? Di situ pun juga ada tempat bercengkrama dengan Tuhan, dengan Maha Kekasihnya. Kita saja di masjid saja gagal bercinta dengan Tuhan. Apalagi di atas penderitaan makin gagal. Di masjid saja yang sulasnya sebegini gagal. Kenapa? Pikiran masih tertuju kepada yang terbatas. Pikiran tertuju kepada warna-warni wujud. Pikiran masih belum merdeka. Sehingga ketika rencana untuk bercinta itu sudah dikukuhkan, buyar lagi, gagal lagi. Di manakah akan kutemukan cintamu ya Tuhan? Tuhan menjawab, di kebebasan hatimu dari segala sesuatu selainku. Jadi manusia itu kita ini ya, berarti apa? Memiliki potensi untuk mengalami kegembiraan puncak yang tidak ada batasnya, yang seluruh kata-kata akan kedodoran untuk menjelaskannya. Kita itu memiliki kemampuan untuk bahagia sebahagia-bahagianya. Punya kemampuan itu sebenarnya. Dan itu tidak menunggu surga. Di dunia ini bisa kita bangun sebenarnya. Kalau kita memiliki penglihatan yang tajam terhadap peran-peran Allah Ta'ala di dalam segala sesuatu. Kalau versi kitab Hikam itu begini, li khaffif alamal bala ilmuka bi annahu wal mubli. Ya. Penderitaanmu itu akan berkurang ketika kau sudah paham siapa yang mengirim penderitaan. Allah misalnya gitu kan. Oh ternyata yang mengirim kebahagiaan juga, ya gak masalah, gak apa-apa. Ini cuma dikurangi ya, karena hikam itu tidak masuk ke wilayah-wilayah rubaiyah. Hikam itu merupakan trik-trik bagaimana kita itu mengalami adanya kedekatan kemesraan
keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak masuk ke ungkapan-ungkapan yang seperti di sini. Makanya kalau di dalam rubaiyat itu duri-duri berubah menjadi melati, kalau dalam hikam penderitaanmu akan berkurang ketika engkau tahu bahwa Allah lah yang mengirim penderitaan itu. Allah yang juga mengirim karunia-karunia kepadamu. Ya kan? Berangsur-angsur. Jadi ngerti bahwa hikam itu untuk para santri, para murid yang ingin bergegas menuju kepada Allah Ta'ala. Sementara ini berbicara kepada para pecinta. Apakah kita pecinta atau tidak pembacanya ini? Yang penting ini berbicara kepada para pecinta. Jadi anggap saja kita pecinta ya. Anggap saja gitu. Walaupun dengan bahasa kiasan, inilah buah yang dipaksa matang sebelum waktunya. Lalu dipaksa matang semua. Dikira kalau ngaji hikam itu tidak dipaksa, dipaksa. Sakjane ya urung makome. Gimana ya dipaksa. Kalau enggak begitu ya enggak ngaji. Enggak ngaji yang tinggi-tinggi itu. Takrib, terus Fathul Qorib, terus gitu Tafsir Jalalain, gitu terus nanti kan. Jadi ini dipaksa. Mau tidak mau terserah. Ya Allah, sudah kusampaikan apa yang semestinya kusampaikan. Perihal hati mereka berubah atau tidak berubah, engkaulah yang menggenggam hati mereka. Tolong angkatlah derajat mereka agar sampai kepada maqam cinta di hadapanmu. Sayal abu fi katmil wujud alwanan ajibatan minal ishqi. Satu bait lagi. Min kathrati ma nashara qalbuka min ashraqil hil. Min kathrati ma lantaran sangat banyak nasyara menebarkan qalbuka apa hatimu min ashraqil hil dari tali temali tipuan. Asqata nafsahu asqataka min ainir rahmah. Asqata maka menggugurkan ma itu nafsahu kepada dirinya. Wa asqataka dan menggugurkan itu maka kepada mu'min ainir rahmah dari pandangan belas kasih. Ma'arafa tidaklah mengenal Allah kepada Allah mithlu Fir'aun sebagaimana Fir'aun. Wahakadha dan demikianlah fa innahu karena sungguhnya itu sya'an idza ahata bila telah meliputi salju bil alami kepada alam dzaba maka akan lebur itu salju. Nah, kalau hati kita ini hanya menebarkan berbagai macam tipu daya, tak kunjung dewasa, tak kunjung masuk ke kedalaman dirinya, maka nanti apa? Hati ini hanya akan menggugurkan si pemilik hati. Jadi kalau hati kita itu hanya dipakai untuk perkara-perkara partikular, untuk perkara-perkara parsial, untuk perkara-perkara kefanaan, maka nanti hati itu hanya akan menggugurkan orangnya sendiri. Karena itu jangan hanya dipakai untuk kalkulasi-kalkulasi kefanaan. Jangan hanya dipakai untuk itu. Penting untuk mengurusi berbagai macam hal. Tapi untuk kemudian terus-menerus untuk menguasai, itu berbahaya. Kita akan gugur kemudian di hadapan pandangan Allah Ta'ala hanya karena hati ini diisi oleh berbagai macam tipu daya, tali temali tipu daya. Kita perlu paham bahwa sesungguhnya kedudukan diri kita sebagai manusia itu secara rohani bukan di bumi loh sebenarnya, tapi di angkasa raya ilahi. Jadi bumi ini terlampau ringkih untuk bisa melahirkan hakikat kita sebagai manusia. Terlampau ringkih bumi ini. Bumi ini terlampau kecil untuk bisa melahirkan melahirkan makhluk yang seagung manusia. Terlampau kecil bumi ini. Karena itu kita tidak lahir dari bumi ini sebenarnya secara hakikat. Nah, itu penting kesadaran seperti itu agar apa? Agar hati kita tidak terpenuhi oleh berbagai macam keinginan kepada segala sesuatu yang fana di bumi ini. Sehingga kalau terus-menerus hati kita fokuskan kepada segala sesuatu yang fana dan serba menipu ya, maka itu akan menggugurkan diri kita.
Padahal jelas wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini berisi tipuan-tipuan, kesenangan-kesenangan yang menipu. Isi kehidupan ini. Karena itu jangan percaya kepada kulitnya isi kehidupan ini. Percayalah bahwa ada pesta pora yang sudah dialami oleh para nabi dan para wali. Ada kesenangan-kesenangan tak terpermanai yang dialami oleh mereka. Ada kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Nah, kita mesti menembus kulit dan permukaan hidup ini agar sampai kepada kenikmatan yang hakiki seperti itu. Kalau hati ini dipenuhi oleh berbagai macam pandangan yang pragmatis itu, maka kita akan gugur dari pandangan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Maka dalam sejarah itu jelas ya, bagaimana para nabi itu mengalami penderitaan. Tidak ada satupun nabi yang tidak mengalami penderitaan. Nah, sebenarnya apakah itu betul-betul penderitaan bagi mereka? Tidak. Mereka itu bermain-main cinta dengan Allah Ta'ala melalui berbagai macam rupa penderitaan itu. Bahkan yang sangat parah penderitaan itu menimpa kepada Nabi kita. Tapi Nabi sendiri menikmati bahasa cinta ilahi yang berupa penderitaan itu. Dinikmati. Karena itu ya, orang kalau sudah dipenuhi dengan rasa cinta, penderitaan itu semakin mengukuhkan cintanya. Contoh Rabi Adawiyah, ya, beliau bilang, kalau sudah tidak mendapatkan penderitaan, tidak dapat ujian itu, beliau bilang, apa Allah sudah tidak cinta lagi kepadaku? Kok tidak dikirim penderitaan-penderitaan yang sangat nikmat dan asing itu? Kalau sampai mengalami seperti itu kan berarti sudah menembus kulit kehidupan, bagian permukaan dari kehidupan, sudah betul-betul diterobos ya. Jadi karena itu kawannya di saat itu, kawannya itu adalah Allah Ta'ala. Jadi bukan terus kalau berkawan dengan sesama itu cuma artifisial permukaan, seolah-olah sebenarnya hatinya itu berkawan dengan Maha Cinta itu, dengan Allah Ta'ala, dengan ruh dari segala cinta itu. Nah, ada rahasia lagi ini ya, yang disampaikan baik oleh Maulana Rumi maupun oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi menyampaikannya dalam kitab Fusul Hikam, sementara Maulana Rumi dalam kitab Rubaiyat ini. Tidak ada orang yang makrifat kepada Allah sebagaimana Fir'aun. Ini jangan dikutip di pengajian umum ya. Tidak ada orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala sebagaimana Fir'aun. Kalau Ibn Arabi menjelaskan begini, bagaimana mungkin tidak paham? Wong Fir'aun itu pengasuh Nabi Musa kok sebenarnya. Fir'aun itu pengasuh Nabi Musa. Dari kecil Nabi Musa itu sudah terbaca kok oleh Fir'aun. Terus kenapa harus menabuh genderang permusuhan dengan Nabi yang pernah diasuhnya itu? Di situ sesungguhnya Fir'aun sedang menjajaki kemahagungan Allah Ta'ala. Ternyata benar Allah itu memang tidak bisa dilawan. Jadi karena itu kalau kalian ingin menjajaki keagungan, bukan kelembutannya ya, keagungannya, lakukan tindakan-tindakan kriminal. Sampai tahu persis nanti bahwa Allah itu memang tidak bisa dilawan. Di situ kemudian kita akan mendapatkan pelajaran paling agung tentang kemahaan Allah Ta'ala itu. Salah seorang guru saya, Kiai Haji Muhammad Zuhri, Allah yarham, di Pati ya, pernah bercerita. Ada seorang santri yang nakal tapi berusaha untuk mengikuti aturan-aturan di pesantren. Sekian lama santri itu berusaha keras untuk merubah dirinya menjadi baik. Ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Nah,
di suatu hari kenakalan santri itu kambuh. Dia membawa lari sepeda motor di pesantren dan kabur. Kabur sekian lama, tidak diketahui rimbanya, tidak diketahui kabarnya. Tiba-tiba setelah sekian tahun kembali lagi ke pondok dengan berbagai macam goresan di lengannya, di tubuhnya. Si kiai ini berada antara kasih sayang dan geram. Geram karena dulu membawa kabur motor dari pondok. Kasih sayang kenapa tubuhnya kok penuh dengan goresan-goresan, bekas-bekas goresan. Nah, si kiai ditanya, coba ceritakan dengan singkat saja pengalamanmu selama kabur dari pondok. Coba tolong diceritakan. Betul Pak Kiai. Betul gimana Wong belum ngomong kok betul. Betul. Ternyata Tuhan tidak bisa dilawan. Sehingga saya tidak punya tempat kembali kecuali ke pondok ini lagi. Oh, kalau begitu kamu sekarang menjadi asisten saya di sini. Asisten gimana? Ya ajari kawan-kawanmu itu tentang Tuhan tak bisa dilawan lewat pengalamanmu. Nah, itu artinya apa? Masuk ke keagungan di mana orang itu harus mengakui kemahaan Allah Ta'ala yang tidak bisa dilawan, tidak bisa dilemahkan oleh apapun. Nah, Fir'aun itu berada di gorong-gorong yang seperti itu. Karena itu kalau menurut Ibnu Arabi, Fir'aun itu mati Islam. Kenapa? Al-Quran menyatakan menjelang detik-detik kematian Fir'aun bahwa Fir'aun itu bersyahadat, membaca La ilaha illallah, atau membaca tidak ada Tuhan selain Tuhannya Nabi Musa. Berbagai kitab tafsir, misalnya termasuk tafsir yang agak besar-besar, tebal-tebal, itu mengatakan bahwa itu syahadat pencitraan. Kenapa? Iya, karena sudah apes mau tenggelam ya biar kelihatan layak lah itu. Biar kelihatan bagus itu. Oh, nggak bisa. Kalau kita menggunakan parameter hadis Nabi itu ya, itu pasti orang yang sudah mau meninggal itu nggak bisa bersyahadat. Kalau nyawa itu sudah ditenggorokan, nggak bisa bersyahadat. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi gini, wallahu yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu menerima pertaubatan seorang hamba selama nafas yang ditarik itu, nyawa yang ditarik itu belum ditenggorokan. Berarti ketika belum ada tanda-tanda ditarik, pasti bisa diterima dong. Kan gitu. Ibnu Arabi bilang, dan ayat ini sampai sekarang belum dinasakh. Kan kalau tafsir-tafsir yang lain itu mayoritas sesat Fir'aun itu. Mayoritas sesat. Nah, ini rupa-rupanya sufi yang sezaman ini menyatakan hal yang sama tentang Fir'aun. Karena itu di sini disebutkan tidak ada orang ma'rifat sebagaimana Fir'aun. Jadi petualangannya di sebuah pengalaman yang penuh dengan bahaya itu layak diacungi jempol. Jadi enggak tanggung-tanggung mana bugendrang, pangingkaran dan pertengkaran. Bugendrang gitu. Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali taslim. Oh iya. Iya. Nah, di sini cara memberikan argumen antara Maulana Rumi dengan Ibnu Arabi berbeda. Kalau Ibnu Arabi literer ya, karena beliau itu adalah kutub ma'rifat, sementara ini adalah kutub cinta. Jadi dua kutub berseberangan tapi sama-sama mencapai puncak. Karena itu kalau kita ngaji Tarjumanul Aswaq itu ya, walaupun kita membahas cinta, itu tidak ada nuansa cinta, nuansanya ma'rifat. Tapi di sini kita membahas apa saja, nuansanya cinta. Jadi dua orang ini memang berhadapan-hadapan sebagai dua kutub yang saling melengkapi, berbicara tentang satu tema dengan perspektif yang berbeda. Contoh begini ya, kata Maulana Rumi begini. Ketika Allah Ta'ala berfirman, kun misalnya,
Maka sesuatu yang tidak ada punya telinga untuk mendengar, sehingga kemudian menjadi ada. Yang tidak ada kok punya telinga. Itu bahasa puitik. Kata Ibn Arabi, ketika Allah Ta'ala mengucapkan kun, ya, dengan tanpa huruf, tanpa suara itu, sesungguhnya Allah itu memerintahkan calon yang ada, dan calon yang ada itu ada. Jadi beda toh. Kalau Maulana Rumi, ketika Allah Ta'ala berfirman kun, sesuatu yang tak ada punya telinga. Kalau Ibn Arabi, ketika Allah Ta'ala mengucapkan, dia berbicara kepada calon ada, dan calon ada itu ada. Beda kan? Satunya ini filsafat, satunya ini gemuruh cinta. Beda. Alasannya apa? Idza hatas salju bil alam dzaba. Apabila salju yang keras itu meliputi alam raya, cairlah kemudian dia. Fir'aun keras dengan pengingkaran dan perlawanannya, keras sekali. Ketika kerasnya itu mencapai puncak, kemudian cairlah dia, muncul sebagai pengakuan terhadap Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi makanya dalam konteks seperti ini kemudian Maulana Rumi bilang tidak ada orang ma'rifat se-ma'rifat Fir'aun. Tapi walaupun se-ma'rifat Fir'aun, enggak usah diikuti, Fir'aunnya cuma satu. Jangan kemudian muncul Fir'aun baru. Ya kalau beruntung, kalau enggak, kalau diduduk di tengah jalan gimana? Jadi ini menjadikan diri kita menyelami sesuatu yang semula sudah dianggap rampung. Kan semula dianggap rampung bahwa Fir'aun itu sesat kan itu kan. Contohnya kalau ada penguasa zalim Fir'aun, kalau ada apa Fir'aun itu. Jadi itu membaca Fir'aun di tahap-tahap awal sebenarnya. Tidak membaca Fir'aun di episode terakhir, detik-detik pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibaca itu. Jadi ini asiknya belajar tasawuf itu ya, tidak hitam putih. Tidak hitam putih. Di dalam yang hitam itu ada rahasia keilahian. Di dalam yang putih juga sama, ada kemahaan. Segala sesuatu tak pernah terbebaskan sepenuh-penuhnya dari kemahaan dan keagungan Allah Ta'ala. Tidak ada yang betul-betul terbebaskan. Pandanglah segala sesuatu dengan penglihatan Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan itu berpendar-pendar di mana-mana. Dari yang satu muncul keanekaragaman, ditiliklah keanekaragaman dengan ketajaman batin, ternyata satu jua adanya. Oh engkau segalaku, oh engkau segala sesuatu, engkau segala-galanya, dan segala-galanya itu adalah engkau. Kalau engkau segala-galanya dan segala-galanya itu adalah engkau, kenapa aku mesti menderita dalam perjalanan kepadamu? Jadi drama ilahi yang banyak sekali tidak boleh diungkapkan secara verbal. Kalau ada yang terungkapkan, ya mohon maaf saja ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita salami, tapi banyak sekali yang tidak boleh oleh syariat, tidak boleh disampaikan, akan hanya mengacaukan pemahaman. Jadi cukup dinikmati. Itu yang dikatakan oleh Syekh Khwaja Abdullah Ansari. Apa yang dialami oleh Al-Halat, aku juga mengalaminya. Cuma Al-Halat mengucapkan pengalamannya dengan terang-terangan, maka hadiahnya tiang gantungan. Aku mengatakannya dalam hati, maka hadiahnya adalah penghormatan. Jadi para sufi mengalami juga sebenarnya. Apa yang dikatakan Halat itu paham dan mengalami. Cuman karena wadah batinnya itu tangguh, maka tidak gampang mengucapkan kata-kata yang berbahaya. Tidak gampang. Semuanya itu sudah mengalami al-haknya, al-halat sebenarnya. Semuanya. Yang berbeda apa? Metodenya. Karena masing-masing guru memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan apa yang dialami itu. Di sini kemudian para sufi terkesan beraneka ragam. Hakikatnya satu jua. Oke. Saya kira ini yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Apa yang belum terpahami enggak usah diamalkan. Cukup sebagai hiasan ilmu pengetahuan saja. Bagi yang sudah mengalami dengan sendirinya akan mengamalkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.